Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah masih pada sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, makan minum teratur, dan tetap beribadah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Selanjutnya, mari kita baca Quran surat Al-Ikhlas. Jadi setiap memulai pembelajaran, kita berdoa mau belajar seperti tadi dan disambung membaca Quran surat Al-Ikhlas. Baca bareng Bapak ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Idris alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Idris alaihi salam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Khanuk. Guru utamanya adalah Nabi Sis alaihissalam. Beliau diberi nama Idris oleh gurunya karena sangat gemar dalam menuntut ilmu, yaitu membaca dan menulis, serta rasa ingin tahunya yang sangat besar. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula binatang liar. Kemudian setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan sebagai tunggangan. Orang-orang yang baru melihat ini sangat heran karena Nabi Idris alaihissalam dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris alaihissalam sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris alaihissalam menjadi orang yang paling disegani. Disegani artinya adalah orang yang dihormati dan menjadi panutan oleh kaumnya. Dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ilmu alam semesta, ilmu tulis menulis, dan ilmu berhitung.
Beliau juga manusia yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itu, beliau mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Nabi Idris alaihissalam juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang ikut menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan Nabi Idris alaihissalam, membuat kaumnya lebih makmur. Kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari keturunan kaum Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris alaihissalam yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari keturunan Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris alaihissalam dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun semakin banyak karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan para penduduk, kemudian mereka melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam lalu pergi menuju ke sebuah bukit dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris alaihissalam segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam alaihissalam." Namun, setelah diperingatkan oleh Nabi Idris alaihissalam, kaum keturunan Qabil justru menjadi sangat marah. Mereka menentang Nabi Idris alaihissalam untuk berperang. Maka Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan untuk menahan serangan dari kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris alaihissalam juga menjadi seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah berani sehingga mendapatkan julukan As'adul Uz'ud, yang artinya singa dari segala singa, karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris alaihissalam adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka semakin bertambah banyak jumlahnya dan tidak berhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris alaihissalam beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya menuju ke tempat yang lebih aman. Nah, anak-anak, berdasarkan kisah Nabi Idris alaihissalam di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah rajin belajar. Dengan rajin belajar, kita akan mempunyai ilmu yang banyak, sehingga akan mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Gagah berani, kita harus berani melawan kejahatan meskipun nyawa
yang jadi taruhannya. Kita harus tetap berjuang demi menegakkan kebenaran, pantang menyerah. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya kita kesulitan dalam belajar, maka kita harus berusaha menemukan solusinya. Karena bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan Allah memberi sebuah kemudahan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa nama asli Nabi Idris alaihissalam? 2. Guru utama Nabi Idris alaihissalam adalah? 3. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi Rasul dan Nabi pada saat usia? 4. Nabi Idris alaihissalam mendapat gelar? 5. Kejahatan apa sajakah yang dilakukan oleh kaum keturunan Qabil? 6. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Jawablah 6 pertanyaan tersebut di buku tulis kalian. Karena kita masih sedang melakukan PPKM atau pengganti dari PSBB, yang intinya adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, mohon untuk Bapak Ibu dan siswa-siswi untuk mengumpulkan tugasnya setelah tanggal 25 Januari 2021 demi upaya kita mencegah penyebarluasan COVID-19. Buku anak-anak yang masih ada di Bapak dapat diambil setelah tanggal 25 Januari. Pengambilan buku dan pengumpulan tugas dapat dilayani kembali setelah tanggal 25 Januari. Nah, untuk mengerjakan tugasnya dapat dikerjakan di kertas terlebih dahulu. Setelah buku diambil dapat disatukan kembali ke dalam buku tulisnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.